Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan. Nikmat diberikan kesehatan, nikmat melihat pemandangan di sekitar kita yang begitu indahnya, dan tak lupa dan tak akan dilupakan, yakni kenikmatan yang tidak akan habis, kenikmatan yang tidak fana, yang akan selalu ada, yang akan terbawa dari dunia sampai dengan akhirat kelak sana, yakni kenikmatan iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, pembesar revolusi Islam, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yang memisahkan mana yang hak, mana yang batil, menjadi pelopor kebenaran, manusia yang paling mulia dan yang dimuliakan. Namanya sampai sekarang selalu diagung-agungkan. Mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Siapakah beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai dengan kepada kita selaku umatnya yang setia, tunduk dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan, Dr. Hajah Heti Heriati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Ibu selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat mengajar kami semua, dan senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah dan juga dibanggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu pesan, menyampaikan suatu materi yang amat penting untuk disampaikan. Materi yang memang benar-benar sedang kita rasakan sekarang, yakni dengan mengangkat tema menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi virus corona. Hadirin teman-temanku sekalian yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwasanya eksistensi Pancasila dari tahun 1945, yaitu ketika Pancasila pertama kali dirancang oleh para ilmuwan, para kiai, para ulama, para profesor, para pahlawan Indonesia, sampai dengan tahun 2020 sekarang, Pancasila tetap ada, tetap kokoh, tetap kuat, tetap tangguh menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi rule of law, menjadi landasan hidup, menjadi pedoman hidup berbangsa, bernegara, bertanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sila pertama sampai dengan sila kelima mengandung makna yang sangat mendalam, makna yang sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Maka pantas ketika Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang sempurna, ya, ideologi yang sempurna. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang sempurna? Karena Pancasila memenuhi 3 dimensi. Pertama adalah dimensi realitas.
Pancasila lahir dari kebiasaan, lahir dari perilaku real yang terjadi di masyarakat Indonesia. Lahir dari kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, Pancasila merupakan mempengaruhi dimensi idealisme, yaitu Pancasila merupakan wujud daripada ide pikiran, wujud daripada cita-cita bangsa Indonesia dari tahun ke tahun, dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2020 sekarang. Dan yang ketiga, Pancasila memenuhi dimensi fleksibilitas, yaitu Pancasila bersifat fleksibel, tidak statis, ya. Tidak itu saja, tapi Pancasila memberikan penyegaran dari tahun ke tahun, memberikan pembaharuan dari tahun ke tahun, ya. Relevansinya dari waktu ke waktu sangatlah fleksibel, gitu, mengikuti perkembangan zaman. Makanya pantas bila para ilmuwan, para profesor, para cendekiawan, para pemimpin-pemimpin di dunia mengatakan, melontarkan pujian bahwasannya seorang profesor Italia mengatakan Indonesia harus membawa Pancasila ke kancah dunia. Memang benar, karena Pancasila itu merupakan ideologi yang memberikan efek yang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan segala kemajemukannya. Hadirin, teman-temanku sekalian yang berbahagia, namun kini Pancasila diuji eksistensinya, diuji ketangguhannya, diuji aktualisasinya di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia. Ribuan masyarakat meninggal akibat virus corona. Korban-korban berjatuhan. Hingga pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk masyarakatnya, yakni bekerja di rumah, work from home, bekerja di rumah, study at home, belajar di rumah, dan melakukan segala aktivitas di rumah. Hingga pada saat kita merasakan titik jenuh, merasakan dimana kita sangat putus asa, tidak mau bergerak apapun, dan ingin segera keluar rumah untuk sekedar berbincang-bincang, bertemu dengan teman-teman, melepas rindu. Bahkan kita umat Islam yang biasanya pada 1 bulan penuh berpuasa, melaksanakan tarawih, melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah di masjid, tapi karena adanya virus ini kita tidak melaksanakannya dan melaksanakan segala kegiatan di rumah, tanpa terkecuali ketika kita melaksanakan 1 bulan puasa penuh, 1 bulan penuh berpuasa, dan biasanya diakhiri dengan proses lebaran. Dan juga kita biasanya melaksanakan mudik lebaran, tapi dengan adanya virus ini kita tidak melakukannya. Akan tetapi itu semua bukan masalah. Yang jadi masalah bagaimana kita bisa menumpas habis, ya, virus corona dari muka bumi. Lantas apa hubungannya tadi Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara dengan pandemi virus corona? Yakni jawabannya, ketika kita semua menginginkan kebebasan hidup tanpa adanya ancaman virus corona, ketika ingin lenyap virus corona dari permukaan bumi, dari negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita dapat hidup nyaman, hidup aman, yakni dengan cara mengaktualisasikan nilai Pancasila, yakni nilai Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara social distancing, jaga jarak. Kedua, dengan cara mencuci tangan. Ketiga, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kita semua selamat, sehingga kita semua berhasil dalam menumpas habis virus ini. Karena ini bukan persoalan
biasa. Ini bukan masalah yang biasa. Ini bukan masalah perorangan, tapi ini masalah kelompok. Bukan masalah kelompok. Ini bukan masalah ras, bukan masalah suku bangsa, bukan masalah satu agama, tapi ini masalah semua yang penyelesaian masalahnya adalah dengan cara bersama-sama, bersatu, bergotong royong menghadapi virus corona sehingga virus corona habis, sehingga virus corona lenyap dari permukaan bumi. Karena pepatah Arab mengatakan al-ittihadu asasun najahi, persatuan adalah dasar kesuksesan. Oleh karena itu jika kita semua ingin kembali hidup normal atau new normal baru, ya, dengan tidak ada ancaman dari virus corona, maka terapkanlah yang tadi, ikuti segala kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul kalian, dan taatlah kepada pemimpin kalian, terutama pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang memberikan kebaikan bagi rakyatnya. Ya. Seperti pemerintah sekarang menyuruh kita untuk melakukan segala aktivitas di rumah, memberikan segala protokol-protokol kesehatan yang ada, ya, tinggal kita melakukannya dengan baik, menaati perintah, agar kita semua berhasil menumpas habis virus corona. Tapi begitulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya saya akan bernyanyi dulu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tanah air beta, pustaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu puja-puja bangsa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan, stay at home, study at home, belajar di rumah dengan semangat, ya, tanpa menghilangkan esensi dari belajar itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.